kelompok 10 pendidikan kewarganegaraan ingin menyaksikan video BCBL kami dengan anggota saya Nurfatifah dengan NIM 2042045. Saya Natasha Febrianti dengan NIM 2504206. Saya Tasya Mafaja dengan NIM 2502943. Baik, sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini dengan saya Natasha Febrianti, kemudian dengan teman saya Naila. Saya ingin bertanya, Naila, apakah Naila pernah melihat bullying di kampus? Kalau untuk melihat bullying secara langsung mungkin belum pernah ya, tapi melihat cyberbullying yang ada di media sosial pun itu udah sering. Bentuk bullying apa sih yang paling sering terjadi, Naila? Bentuk bullying yang paling sering terjadi mungkin di sekitar kampus ini masih sering mengolok-olokkan, mengejek, dan memukul. Apakah bullying sering dianggap candaan? Kalau pada saat sekarang ini mungkin bullying itu masih sering dianggap candaan ya, karena mungkin masih terlihat sepele bagi semua orang. Apakah bullying berdampak pada mental korban? Iya, bullying sangat berdampak pada mental korban dan kesehatan korban juga. Menurut Naila, bagaimana solusi untuk mengurangi bullying? Solusi mengurangi bullying dengan apa ya? Mungkin dengan tindakan-tindakan kecil kayak menghargai suatu perbedaan agama ataupun fisik seseorang gitu. Baik, terima kasih Naila atas kerjasamanya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Fikratul Hasana dari Prodi Administrasi Negara. Ingin mewawancarai, perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Fatia dari Prodi Biologi. Oke, di sini aku mau nanya soal bullying ya. Pertama, apakah kamu pernah melihat bullying di kampus? Nah, biasanya secara verbal seperti diejek-ejekkan gitu mas. Selanjutnya, bentuk bullying apa yang paling sering terjadi? Bentuk bullying verbal dan relasional seperti diejek-ejek atau tidak bisa ikut bersosialisasi dengan baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah bullying sering dianggap sebagai candaan? Iya,
misalnya melihat secara dari jauh mungkin pernah. Bentuk bullying apa yang sering kakak lihat? Biasanya itu ejek mengejek yang biasanya dari jauh, cuman orang yang diejek itu merasa kalau dia diejek itu tidak pernah melihat. Terus ada pengucilan dan juga seperti body shaming gitu di area kampus. Apakah bullying sering dianggap candaan? Beberapa orang mungkin ketika membuli teman itu nggak sadar ya, kayak mereka tuh hanya bercanda gitu kan, tapi kadang orang yang dibicarakan itu pas hati biar dia tuh merasa dongkol dengan orang-orang itu. Apakah bullying berdampak pada mental korban, Kak? Ya, sudah jelas. Menurut kakak, bagaimana solusi untuk mengurangi bullying? Solusinya itu nggak jauh-jauh dulu ya pada diri sendiri. Seperti kita tuh harus tahu apa tuh dampak bullying itu apa, terus bentuk bullying itu apa, efeknya apa untuk orang lain gitu. Jadi kita tuh bullying kan bisa efek akhirnya kan kayak bunuh diri gitu kan. Iya. Itu juga masuk pembunuhan. Jadi kita tuh harus tahu kalau kita tuh yang sifat seperti itu tuh bisa membuat orang lain bunuh diri gitu. Kita harus tahu seperti itu akibatnya sangat buruk gitu bagi orang lain. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu apa itu bullying dari atas sampai bawah gitu. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan sosialisasi seperti gerakan pencegahan bullying gitu. Misalnya ada poster yang kita tampilkan atau kita imbau ke orang lain apa itu dampak bullying, apa itu bahayanya bullying gitu. Oke, ya. Makasih ya, Kak. Makasih atas waktunya.